sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan di sini terkait mendengarkan, tidak mendengarkan pembicaraan yang dirahasiakan. Nah, kalau guru kami mengatakan itu seni taghaful. Nah, pernah mendengar tidak taghaful, Ibu? Tidak? Nah, sebetulnya taghaful ini adalah seni kita berinteraksi, terutama untuk pasangan suami istri. Apa itu taghaful? Singkatnya taghaful itu merasa apa? Pembiaran ya, bukan pembiaran. Bisa dikatakan bodoh amat gitu. Nah, jadi tidak terlalu diutamakan, tidak terlalu dipentingkan seperti itu. Misalnya ada sebuah kesalahan, suaminya misalnya mecahin gelas. Nah, pecah ya. Jadi dialihkan. Atau ada sebuah kesalahan yang kita tahu itu salah. Nah, maka tadi ketika kita sudah menjadi orang dewasa, kita cenderung tidak mau menerima nasihat ya. Nah, cenderung tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima nasihat yang berbentuk ceramah. Nah, maka perlunya diajak diskusi. Nah, bagi teteh ibu, bagi ibu-ibu yang punya anak usia Yani, seusia dengan Yani, usia yang sudah baligh, maka kita cenderung kalau kitanya belum cenderung pada ketaatan gitu. Nah, masih awal-awal hijrah. Nah, kami merasakan tidak terlalu suka dinasehati dalam bentuk ceramah. Nah, sukanya itu dalam bentuk diskusi, sukanya itu dengan bentuk pertanyaan. Jadi ketika kita menemukan sebuah kesalahan, ketika kita melihat sebuah ketidakcocokan, maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu dengan komunikasi dalam bentuk pertanyaan, tidak langsung diceramahi. Karena kalau langsung diceramahi itu seperti kita terpojokkan. Nah, seperti itu untuk seni berkomunikasi. Nah, mana hadisnya terkait ini surah An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengetahui aib seseorang, aib orang lain, dan kita ingin itu tersebar di antara kalangan manusia, maka Allah janjikan azab ya. Allah janjikan balasannya di akhirat, atau bisa jadi Allah langsung tampakkan di dunia dengan membuka aib kita. Nah, jadi setiap manusia pasti memiliki aib, maka sudah sepantasnya kita menutupi aib saudara kita. Tapi beda lagi ya, ketika kita misalnya mengetahui aib seseorang, lalu kita ingin memberikan solusinya, tapi kita tidak tahu caranya seperti apa. Nah, kita boleh mengkonsultasikannya kepada orang yang ahli, atau kita percaya. Jadi tidak kesembarangan orang gitu. Lalu kemudian poin nomor 21, membantu jika ia memerlukan pertolongan dan berkenan membantunya dalam menyelesaikan keperluan jika ia mampu melakukannya. Artinya tolong menolong. Sebagaimana di Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga takwa. Insyaallah ya. Nah, tadi yang sudah disebutkan ini lengkap hadisnya. Izin membacakan artinya Teteh Ibu ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin itu satu kesulitan dari kesulitan dunia, niscaya Allah melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Ketika kita menghilangkan kesulitan dalam perkara dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita kelak di akhirat. Mungkin kebaikan yang kita lakukan tidak langsung terbalas di dunia, tapi bisa jadi Allah simpan untuk di
di akhirat. Maka bagaimana di surah Al-Insan Allah ingatkan gitu ya, bahwasanya ketika kita berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik. Jangan berharap ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Bagaimana ayatnya? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang kita inginkan itu bukan balasan dari kalian. Yang kita inginkan itu hanyalah apa? Hanyalah melihat wajah Allah. Jadi ketika kita berbuat baik namun nyatanya kita tidak dibalas dengan kebaikan yang setimpal, maka jangan sakit hati. Ketika kita berbuat baik tapi kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih, maka berikan ruang pemakluman. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Langsung ingat bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah balasannya di sisi Allah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullahu khairan kasiran Tata Ibu. Semoga dari yang sedikit yang disampaikan hari ini ada ibrahnya, ada manfaatnya yang bisa kita amalkan. Mohon saling mendoakan semoga Allah senantiasa layakkan kita untuk menjadi hamba terbaiknya Allah. Di hari Jumat ini insya Allah kita tidak akan lepas dari doa bersama. Insya Allah boleh disimpan alat tulisnya. Kita bersama-sama mengharapkan keberkahan di hari Jumat ini. Semoga dari setiap doa-doa yang dilangitkan, setiap doa-doa yang dipanjatkan Allah kabulkan. Semoga siapapun yang memiliki hajat di antara teteh ibu, Allah kabulkan hajatnya. Siapapun yang sedang Allah uji dengan sebuah masalah, dengan sebuah ujian, Allah segera bantu untuk selesaikan setiap masalahnya. Dan semoga Allah karuniakan kita keistiqomahan, Allah karuniakan kita kenikmatan untuk senantiasa berada dalam jalan ini, jalan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah mention sebagai siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Dan tentunya jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Nabi Yunus kah, Nabi Yusuf kah, Nabi Ibrahim kah, dan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya orang-orang hebat yang sudah Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan yang sudah kita tahu jalan mereka itu tidaklah mudah. Maka semoga Allah tetap istiqomahkan kita untuk senantiasa berada dalam jalan ini. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita. Kita sama-sama hadirkan hati. Kita berharap setiap hajat-hajat kita Allah kabulkan. Kalaupun tidak Allah kabulkan, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan Allah lapangkan hati-hati kita untuk menerima setiap ketetapan yang sudah Allah berikan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb kami, ya Allah ya Tuhan kami yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, perbaikilah urusan kami ya Rabb. Mudahkanlah setiap hajat kami ya Rabb.
Jangan tinggalkan urusan kami kepada diri kami sendiri, walau sekejap mata ya Rabb. Karena sungguh kami tak sanggup, karena sungguh kami tak mampu untuk menanggung itu semua. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, kami tidak mampu ya Allah. Maka kami serahkan semua kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan semua urusan kami kepada-Mu, karena kami tahu apa yang Kau takdirkan, apa yang Engkau berikan kepada kami, itulah yang terbaik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rabb, Sang pemegang hati-hati kami, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah dari sifat-sifat yang Engkau benci, dari sifat-sifat yang Engkau tidak sukai ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bersih, hati yang senantiasa ridho kepadamu ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diri kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah. Diri kami tidaklah suci, diri kami tidaklah lepas dari dosa, diri kami tidaklah lepas dari sebuah kesalahan ya Allah. Maka ampunilah kami, bersihkanlah dosa-dosa kami hingga kami layak menghadapkan diri kami ke dalam kehadapan-Mu ya Allah. Layakanlah wajah kami, layakanlah mata ini untuk memandang wajah-Mu yang begitu indah ya Allah. Layakanlah diri ini untuk bisa bersanding bersama orang-orang terbaik, bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansurna ihwanina mujahidina fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara-saudari kami di Palestina ya Allah. Bantulah mereka, selamatkanlah mereka, dan semoga dari doa-doa kami ini menjadi hujah kami ya Allah. Fisik kami belum bisa membantu mereka, harta kami belum bisa membantu mereka ya Allah, tapi semoga dari doa-doa kami menjadi hujah kami bahwa kami peduli kepada mereka ya Allah. Lindungilah mereka, berikanlah surga terbaik untuk mereka ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil jannati firdaus. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari para pejuang Al-Quran, dan jadikanlah kami penghuni surga firdaus. Ahlan teteh ibu untuk berdoa hajat-hajat masing-masingnya kami persilahkan.